Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati kepada Ibu Hilda Hilaliyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman seperjuangan R4F yang saya sayangi dan banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kali ini. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwasannya pendidikan merupakan faktor yang utama dan terpenting dalam tiap kehidupan manusia. Karena dengan adanya suatu pendidikan merupakan awal dari tumbuhnya sikap, karakter, dan ilmu pengetahuan bagi seseorang. Peran pendidikan yang begitu pentingnya dalam kehidupan tiap manusia juga tidak terlepas dari adanya suatu tindak kekerasan dan menjadi suatu dunia yang sangat keras dan kejam bagi mereka yang mengalami hal tersebut. Berbagai jenis tindak kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan diantaranya adalah kekerasan verbal atau psikis, kekerasan nonverbal atau fisik, dan kekerasan seksual. Mengenai jenis tindak kekerasan yang sering terjadi di sektor pendidikan juga menjadikan sebuah data dalam segala hal yang menyangkut tindak kekerasan dalam pendidikan. Terdapat 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2023 yang menjadi pemberitaan di media massa dengan total 134 pelaku dan 339 korban yang 19 orang diantaranya meninggal dunia. Jenis kasusnya beragam, tapi dengan kasus perundungan dan kasus kekerasan seksual menjadi yang terbanyak. Data ini dihimpun oleh Yayasan Cahaya Guru per 1 Januari sampai 10 Desember 2023 melalui pemantauan pemberitaan media massa yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Tindak kekerasan tersebut dapat terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena ada beberapa faktor yang timbul dari berbagai sisi tindak kekerasan itu sendiri. Melihat apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, selain itu kita juga harus berfokus dan mengutamakan bagaimana cara untuk mencegah tindak kekerasan yang berada di dunia pendidikan ini, agar tidak semakin maraknya lagi tindak kekerasan di dalam dunia pendidikan. Perubahan tingkah laku dan emosi yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor penyebab dari timbulnya tindak kekerasan. Bermula dari adanya suatu permasalahan, bahkan dari permasalahan yang sepele, dapat menyebabkan tindak kekerasan yang menjadi cara penyelesaian yang mudah untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan karena seseorang atau suatu kelompok yang tidak dapat mengendalikan emosi dan akan melakukan hal yang mereka inginkan ketika ada sesuatu hal yang tidak memuaskan, serta dunia pendidikan menjadikan perubahan pada tingkah laku dan dimulainya proses bersosialisasi ke lingkungan yang lebih luas bagi para peserta didik. Mereka sudah mulai menunjukkan sikap tertentu, misalnya kepribadian baru atau mulai menemukan jati diri. Ketertarikan dan ikatan dalam hal pertemanan juga menjadi sangat kuat. Hal ini karena mereka merasa bahwa orang dewasa tidak dapat memahami mereka, sehingga hanya dengan teman sebayanya ada kedekatan fisik dan psikis. Mereka pun terkadang suka bergurau yang melampaui batas kewajaran dan tidak menyadari atas perbuatannya itu membuat orang di sekitarnya merasa menderita. Apabila diperingatkan, biasanya mereka juga tidak mau menerimanya dan bahkan berbuat kepada hal yang lebih lagi. Hal yang demikian akan membuat mereka merasa bangga dengan perbuatan yang sudah dianggap tidak wajar dan akan terus berusaha untuk melakukannya kembali. Kondisi lingkungan sekitar dan latar belakang lingkungan keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan. Lingkungan sekitar yang baik akan berdampak baik juga pada bagaimana cara kita untuk bergaul. Begitupun sebaliknya, dengan lingkungan sekitar yang buruk akan berdampak buruk juga kepada cara kita untuk bergaul dengan yang lainnya. Apa yang mereka lihat akan menjadi contoh dan awal bagaimana mereka akan bersikap, karena mereka masih berada di tahap dalam penanaman karakter.
masih mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, dan masih samar dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Latar belakang lingkungan keluarga juga menjadi penyebab utama timbulnya tindak kekerasan, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang awal dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dari segala aspek. Perilaku dan sikap anak-anak sekarang ini banyak dipengaruhi karena faktor keluarga yang kurang ideal, seperti anak-anak yang terlahir dan tumbuh dari keluarga yang tidak stabil, baik secara ekonomi, sosial, dan emosional. Selain berfokus pada apa yang menjadi adanya tindak kekerasan di dunia pendidikan, yang terpenting adalah bagaimana kesadaran dalam mencegah kekerasan di satuan pendidikan. Yang pertama, peserta didik bukan hanya sebagai objek penerima, tetapi juga memiliki hak dalam berpendapat dan berpartisipasi. Yang kedua, peserta didik mendapatkan perlindungan yang ketat karena mereka merupakan suatu kelompok yang rentan terhadap dunia luar, masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, serta kehidupannya pun masih bergantung pada orang dewasa. Yang ketiga, dapat memahami dalam hal kemampuan, kekuatan, dan bakat dari setiap peserta didik, sehingga dalam setiap tindakan pendidikan yang dilakukan dapat membangun dan mengembangkan kemampuan peserta didik ke arah yang positif. Yang keempat, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam membuat setiap keputusan yang mengenai kebutuhan dalam pembelajarannya. Dengan jumlah kasus tindak kekerasan di dunia pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadikan suatu pengingat bagi segala sektor pendidikan dan juga dibutuhkan peran masyarakat dalam upaya untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan ini. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatian sekalian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.